Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulmiati Abbas dengan NIM 2915015, Prodi Akuntansi S1. Kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi perpajakan terkait materi kas dan setara kas serta persediaan. Yang pertama yaitu terkait kas dan setara kas. Nah, dilihat dari sisi akuntansi, kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 halaman 28 dalam pusaka etap, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus dapat dikategorikan sebagai setara kas. Nah, yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas, baik menurut akuntansi dan perpajakan adalah pertama, deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover, kedua, perangko dan materai, ketiga, kasbon atau uang muka, dan yang terakhir adalah cek mundur dan cek kosong. Kemudian, untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, kas dan bank dilaporkan sebagai nilai nominal. Perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi pada umumnya tidak jauh berbeda. Untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan pada umumnya melakukan pemisahan dana antara kas kecil atau petty cash dan kas besar atau cash on hand. Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Nah, menurut Wild dan Kwok, tahun 2011 halaman 249 dalam kas kecil dikenal dua sistem, yaitu pertama sistem dana tetap atau interest fund system, merupakan pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Dan yang kedua adalah sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system, yaitu pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil yang dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Dilihat dari segi perpajakan, berdasarkan PP 31 tahun 2000 JO.KMK 51/KMK 04/2001, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri merupakan melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kecuali WP orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Penghasilan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung adalah oleh bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Pihak bank tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh final tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Masa PPh pasal 4 ayat 2, pemotong wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, yang dikecualikan dari pemotongan PPh adalah pertama, bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua yaitu bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh oleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang ketiga,
bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dan yang terakhir adalah bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilihan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, tanah kapling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. Selanjutnya yaitu terkait persediaan. Nah, dilihat dari sisi akuntansinya, dalam SAK etap yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 halaman 52, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk badan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Menurut Wild dan Kwok, tahun 2011 halaman 157 hingga 158, biaya angkut dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah FOB Destination, di mana biaya angkut dibayar oleh penjual dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang telah sampai di gudang pembeli. Dan yang kedua adalah FOB Shipping Point, di mana biaya angkut dibayar oleh pembeli dan kepemilikan barang dagang berpindah pada saat barang sampai di pelabuhan atau barang sampai di perusahaan pengangkut atau karir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Terdiri atas pertama bahan baku dan bahan pelengkap. Biaya perolehan bahan baku terdiri atas harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Bahan baku masih dapat digolongkan ke dalam bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Yang kedua yaitu barang dalam proses atau work in process, adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Yang ketiga adalah barang jadi atau finished goods, adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Keempat, barang dalam perjalanan atau goods in transit, adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB Shipping Point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Dan yang terakhir adalah barang konsinyasi atau consigned goods, adalah barang yang telah diserahkan kepada konsina tetapi merupakan kepemilikan dari konsinor dan dimaksudkan dalam persediaan konsinor sebagai harga beli atau biaya produksi. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan. Nah, dalam hal ini terdapat dua sistem pencatatan. Yang pertama adalah sistem periodik. Di dalam sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan menentukan harga pokok penjualan hanya pada akhir periode akuntansi dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian kurang persediaan akhir. Yang kedua yaitu sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan harga pokok penjualan setiap kali transaksi penjualan terjadi. Selanjutnya yaitu sistem penilaian persediaan. Sistem penilaian persediaan terdiri atas pertama specific identification method. Menurut Wild dan Kwok, tahun 2011 halaman 201 hingga 202, metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasikan setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam HPP
sementara biaya barang yang masih ada dimasukkan pada persediaan. Metode ini dapat diterapkan pada situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat dibedakan. Yang kedua yaitu gross profit method. Akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan untuk menguji kewajaran nilai persediaan akhir. Selain itu juga dapat untuk mendeteksi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Tetapi, metode ini tidak seharusnya digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan pada akhir tahun. Yang terakhir adalah retail inventory method. Metode ini sering dipakai oleh retail seperti pasar swalayan dan puserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Anggapan yang dipakai dalam metode ini ialah bahwa perbandingan atau rasio biaya terhadap harga retail barang yang tersedia dijual selama satu periode. Syarat yang perlu dipenuhi agar metode ini dapat dipakai adalah adanya pencatatan harga jual dan retail setiap barang yang dibeli. Nah, dilihat dari sisi perpajakannya, dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten, dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Sistem perpetual tidak menggunakan cara penaksiran dalam menghitung nilai persediaan. Bahkan pemeriksaan masih digunakan sebagai pelengkap. Dengan demikian, sistem ini tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Cara yang tidak sesuai dengan prinsip perpajakan adalah apabila persediaan dinilai berdasarkan penaksiran atau perkiraan. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok penjualan hanya boleh dilakukan dua cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu metode rata-rata atau average atau metode mendahulukan persediaan yang didapat pertama atau first in first out atau FIFO. Pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Artinya, sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Metode rata-rata mudah diterapkan, objektif, dan tidak dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi laba. Dalam metode FIFO, perusahaan juga tidak dapat memanipulasi laba dan mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya berjalan. Tetapi kelemahannya yaitu biaya berjalan tidak dapat ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. Ketentuan perpajakan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dapat menghitung penghasilan kena pajak atau PHKP harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dihitung dengan asumsi seperti penggunaan metode gross profit method dan retail inventory method, melainkan sesuai dengan penilaian persediaan dengan dasar harga perolehan melalui metode average atau metode FIFO. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.